Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arisa Putra dari MPI Reguler 3. Saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi kesiswaan mata kuliah administrasi madrasah. Administrasi kesiswaan itu adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara kontinu. Secara kontinu di sini dapat diartikan secara berkelanjutan atau secara terus-menerus terhadap siswa agar siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 4 bahwasannya peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian selain dari pengertian dan landasan dasar tentang administrasi kesiswaan, terdapat juga tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan, antara lain untuk dan dapat mengetahui kualitas dari siswa. Jadi di samping kita melakukan kegiatan belajar mengajar terhadap siswa, itu kita dapat mengetahui kualitas dan kuantitas dari siswa tersebut. Kemudian dapat memetakan asal siswa. Memetaan ini dalam artian mengetahui daerah siswa, atau dengan kata lain dia asalnya dari sini gitu. Adapun ruang lingkup dari administrasi kesiswaan ini, yang pertama itu penerimaan peserta didik. Jadi penerimaan peserta didik ini mulai dari pendaftaran, itu termasuk penerimaan peserta didik, kemudian seleksi hingga masuknya peserta didik ke dalam sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua itu ada pencatatan peserta didik. Di sini peserta didik dicatat atau didata berdasarkan baik berdasarkan nama ataupun sesuai dengan nomor pendaftaran yang telah tercantum. Biasanya pencatatan peserta didik itu dilakukan berdasarkan nama atau sesuai abjad. Kemudian setelah dicatat, peserta didik itu akan diorientasi. Dalam artian di sini peserta didik harus mengenali tentang sekolah tersebut. Makanya itu ada ketika baru masuk sekolah kan, ada namanya masa orientasi sekolah atau MOS. Itu kalau di sekolah-sekolah, sedangkan di perkuliahan dia namanya pengenalan budaya akademik gitu dan lain sebagainya. Kemudian setelah orientasi, ruang lingkup administrasi kesiswaan yaitu adalah pengelompokan peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu dikelompokkan mulai dari yang biasanya itu mulai dari yang pintar A atau 1 gitu, kemudian dan seterusnya lah. Dalam artian pengelompokan ini kalau menurut saya dia membedakan antara yang pintar, yang cerdas dengan dengan siswa yang biasa-biasa saja. Selanjutnya evaluasi peserta didik. Evaluasi peserta didik ini merupakan ruang lingkup dengan tujuan agar mengetahui kualitas dari peserta didik tersebut. Sedangkan penerimaan itu dia berkaitan dengan kuantitas, banyaknya peserta didik yang diterima itu berapa. Tetapi kalau evaluasi itu dia berkenaan tentang kuantitas. Jadi
Evaluasi itu ada macamnya, salah satunya itu berkenaan dengan ujian atau tes tertulis atau kuis, itu termasuk salah satu evaluasi agar mengetahui kuantitas dari siswa tersebut. Setelah dilakukannya evaluasi, maka yang terakhir adalah tata tertib peserta didik. Jadi peserta didik itu juga perlu melakukan tata tertib agar dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.